Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Oke para sedulur, besok tanggal 15 Oktober 2024 Timnas sepak bola Indonesia, Timnas Garuda, timnas kesayangan kita semua akan menjalani lakon ya, laga match yang saya pikir adalah laga hidup dan mati, laga krusial ya teman-teman. Kalau kita memang masih berharap kemudian bisa menduduki peringkat 3 ataupun 4 di akhir kompetisi nanti, ini kita mau nggak mau memang harus bisa menang ya besok kan gitu kan. Yang jelas yang dihadapi juga timnas Cina yang memang dalam sejarahnya belum pernah kalah kalau berhadapan dengan timnas Indonesia. Dari 6 laga terakhir ya, Cina itu selalu menang ya, 5 kali menang dan 1 kali cuma draw cuma sekali. Yang lainnya dia menang terus ketika ketemu sama Indonesia. Nah ini merupakan fakta gitu kan, dan memang Cina juga memang besok dia mau nggak mau harus menang gitu kan, karena memang dia 3 kali beruntun dia kalah terus. 7-0 dari Jepang, kemudian sama Arab Saudi 2-1, kemarin dengan Australia 3-1 teman-teman. Yang jelas Indonesia juga kalau memang masih ingin survive, kemudian bisa paling tidak menduduki posisi 3 atau 4 untuk lolos ke putaran final Piala Dunia melalui playoff, nah, harusnya memang harus menang besok mau nggak mau, diusahakan gitu kan. Draw lagi ya repot gitu kan, karena memang saingannya kan kalau Jepang nggak ada yang bisa geser kan teman-teman. Kalau kita analisa Jepang ini udah poinnya penuh kayaknya, sapu bersih ya semua laganya, saya yakin ya sapu bersih gitu kan. Terus kedua pastinya antara Australia dan Saudi Arabia. Dan kayak kalau kita lihat kan memang kualitas permainannya, walaupun kita bisa nahan draw Australia ataupun Saudi Arabia, sebetulnya dia satu tingkat di atas Indonesia. Faktanya seperti itu ya. Ketika lawan Australia kita kan memang dideterminasi ya, ball possessionnya juga hampir 60% sono kan gitu kan. Yang jelas memang besok kalau saya pikir ini saatnya Sintayong memang kemudian untuk memasang Eliano Rangers di posisinya yang memang posisi naturalnya. Dia itu posisi naturalnya itu selama di FC Zwolle dia itu sebagai wingback kiri atau sebagai winger kiri. Nah kalau kemarin tuh dia dipasangnya kan ganti Sandy Walsh ya, dipasang sebagai, kadang dia sebagai wingback kanan, kadang-kadang turun jadi fullback kanan gitu kan. Nah ini sebenarnya bukan posisi naturalnya si Eliano Rangers ya teman-teman. Kita, kalau saya sendiri sih berharap besok dia bisa dipasang di posisi naturalnya ya, dengan harapan tetap strikernya Rafael Struijk. Karena kalau saya lihat Rafael Struijk itu walaupun gerakannya dia lambat, nggak banyak pergerakan, tapi kalau dapat bola dia bisa merepotkan lawan dan dia punya kemampuan untuk kemudian mengganggu secara non teknis barisan pertahanan lawan gitu kan. Dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nggak terukur, yang terukur ya teman-teman. Pelanggarannya itu ya memancing kemarahan lawan, kayak kemarin dia nyikut kiper lawan gitu kan. Ini memang diperlukan ya untuk laga-laga yang memang penting seperti itu kan, walaupun itu terkesan kadang-kadang nggak sportif, tapi ini dibutuhkan gitu kan. Begitu juga kayak Ratna Roratmangun, selain dia bagus menyerang, dia juga pintar ya, dia menghentikan ritme, merusak ritme permainan lawan dengan melakukan pelanggaran yang terukur ya gitu kan. Jadi kalau saya pikir besok Eliano Rangers kayaknya saya yakin moga-moga dipasang di sebagai winger kiri, dan winger kanannya Ratna Roratmangun, strikernya tetap Rafael Struijk ya gitu kan. Di tengah masih Tom Hayes sama Ivar Jenner, belakang tentunya Rizky Ridho, Jay Izes dan Mes Hilger. Kalau saya sendiri ngelihat kalau kemudian Jordi Amat ini kayaknya kadang-kadang bikin ketar-ketir, bikin deg-degan penonton ya, fans Indonesia, karena sering blunder dia, sering kehilangan bola yang sebetulnya membahayakan tim secara keseluruhan gitu kan. Ketika bolanya memang udah bagus, Jordi Amat kadang-kadang kehilangan bola, ini sering faktanya seperti itu. Nah harapan kita semua sih gitu kan, dan lagi-lagi ada kabar bahwasanya Kevin Dijk Bakar Besi akan bergabung dengan timnas, karena udah terakhir di Instagramnya Bapak Erick Thohir, dia udah salaman sama Bapak Erick Thohir. Walaupun kita semua bahagia, senang gitu, tapi kalau saya respon reaksi netizen tuh banyak yang sebetulnya mempertanyakan gitu kan. Karena kan Kevin Dijk Bakar Besi ini walaupun dia main di
klub Copenhagen, yaitu klub di Liga Super Denmark gitu kan. Dia ini posisinya posisi bertahan ya, dia bisa dipasang sebagai fullback kiri ataupun fullback kanan, center back, atau kemudian bisa defensive midfielder. Tapi memang di posisi pertahanan kan kita udah punya banyak gitu kan, dan sepertinya memang alangkah bagusnya kan memang tetap dikasih space ya untuk pemain-pemain dari lokalan gitu, untuk 1-2 gitu kan. Kalau kemudian yang masuk lini bertahan semua, lini bertahannya udah banyak ya kalau saya pikir. Walaupun memang juga kita gembira atas bergabungnya si Kevin Dijk bakar besi ini kan. Dan jangan pernah dilupakan juga Elkan Bagot ya. Sayang Elkan Bagot itu sudah menjalani proses naturalisasi. Sebesar apapun kesalahan Elkan Bagot, sebesar apapun dia dosanya, saya pikir nggak harus kita buka juga peluang untuk memaafkan kesalahan Elkan Bagot gitu kan. Dan kemudian kalau kemudian nggak ada komunikasi ya harusnya PSSI juga menyebatani antara komunikasi antara Elkan Bagot dengan coach STY gitu kan. Yang jelas memang coach STY punya prinsip, Elkan Bagot juga mungkin dia kulturnya kan memang lahir di luar negeri, seperti kita nggak tahu kulturnya berbeda sama kita ya gitu kan. Yang jelas Elkan Bagot ini bergabung dengan timnas merah putih ketika memang belum ada tim dari diaspora kemudian mau join dengan timnas kita kan. Jadi baru setelah Elkan Bagot kan baru menyusul kemudian Rafael Struijk dan Ivar Jenner ya. Belum banyak orang yang tertarik ya, pemain diaspora yang tertarik untuk bergabung dengan timnas merah putih. Elkan Bagot waktu itu juga punya kesempatan untuk gabung dengan timnas Thailand, tapi kemudian dia dengan senang hati rela untuk kemudian join dengan timnas merah putih. Nah ini sebetulnya yang memang harus diperhitungkan, harus dihargai jasa-jasa Elkan Bagot. Yang mana Elkan Bagot ini kan juga berjasa besar ya meloloskan timnas merah putih, ikut berjuang dia sampai kemudian meloloskan timnas merah putih, kemudian lolos ke Piala Asia teman-teman. Apapun itu teman-teman, kita semua berharap besok timnas kita tampil terengginas, tampil bagus, dan syukur-syukur bisa meraih hasil poin 3 poin ya teman-teman. Dan kita semua berharap lagi kepada Bapak Erick Thohir, kalaupun nanti mendatangkan lagi pemain-pemain diaspora ya mbok yao diusahakan pemain yang winger ataupun attacking midfielder, dan kalau bisa striker gitu kan. Yang saya yakin memang udah diusahakan, cuman memang kemudian belum dapat ya teman-teman, karena memang kualifikasinya Coach Sintayong kan memang yang harus main di liga-liga Eropa, liga yang terkenal gitu kan. Nah itu yang jelas kita semua menunggu, dan kita semua berharap besok timnas kita bisa memenangkan pertandingan, walaupun wasitnya yang memimpin besok juga wasit yang bikin kita ragu-ragu gitu kan. Karena yang memimpin besok adalah wasit Omar Al-Ali, itu wasit dari Uni Emirat Arab ya, dari Timur Tengah. Dan seperti yang kita tahu, wasit-wasit dari Timur Tengah ini sepertinya bisa digoyang, apalagi sama tuan rumah yang nggak menutup kemungkinan gitu kan. Nah ini mungkin yang harus kemudian dipelajari dan kemudian diantisipasi oleh semua coach staf kepelatihan Indonesia. Itu harapan kita semua teman-teman. Karena itu realistis, kejadiannya memang nyata ada di sini gitu kan. Apa yang bisa dilakukan ketika seperti itu kan? Yang jelas memang sebenarnya taktik-taktik wasting time ketika unggul kayak menit-menit terakhir itu sangat dibutuhkan ya teman-teman. Nah ini aja teman-teman obrolan kita, moga-moga yang akan gabung nanti kedepannya juga pemain-pemain diaspora yang di striker, winger ataupun attacking midfielder ya. Karena memang kebanyakan dari pemain yang kita punya ini pemain-pemain yang tipenya bertahan gitu kan. Baik kayak Nathan Joaon sama Nathan Joaon itu kan sebenarnya kan fullback kanan dia naturalnya. Pindah sekarang jadi midfielder gitu kan. Tom Haye dia defensive midfielder, walaupun kadang-kadang dia membantu penyerangan. Yang natural attacking midfielder yang bagus kontrol bolanya ya kan, kita belum punya ya gitu kan. Baru di winger ya Orat Mangun sama Eliano Reinder gitu kan. Nah itu aja teman-teman obrolan kita siang hari ini, semoga bermanfaat. Kita selalu mendukung timnas kita, apapun yang terjadi besok kita tonton, kita dukung timnas kita besok malam ya. Yuk, salam seduluran.